Gue perhatiin juga Ricky Harun mukanya makin lama makin tua. Gue jadi model-model, say. Gambar gue adanya di belakang truk, say. Atau enggak gambar gue adanya di kalender warteg, say. Kalau gue pendiam, modal tampang doang ya, say. Gue akan cakep kayak Jeffrey Nicole, ya. Atau gue akan cakep kayak Vera Blanastan, no. Gak perlu ngomong-ngomongin gue Jin Tomang dari dulu ya di sinetron. Akhirnya tuh dan seperti biasa kalau gue duduk di kursi biru ini nih ya, tetap harus di tag dong yang punya kursi ini, Fasa Sofa. Jadi promo sekalian deh, say. Nah, pasti gue akan ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya, yang dimana question boxnya udah gue lempar ke Instastory dan gue akan jawab di YouTube channel gue. Nah, kali ini nih ya, seperti biasa gue pengen ngejawab lagi nih pertanyaan-pertanyaan kalian, para netizen-netizen, para cucu-cucu onlineku, yang kadang-kadang pertanyaannya itu di luar nalar, di luar logika, pokoknya di luar semua-semuanya deh, ya kan? Yang pasti bikin gue puyeng gitu. Sebenarnya lu diajarin gak sih sama bapak-bapak lu? Hah? Kalau nanya itu yang bener gitu loh, ya kan? Baik ya sobat mentor dan cucu-cucuku, sekarang aku udah mengkolek semua pertanyaan-pertanyaan kalian dan aku akan jawab ya. Dan kita akan mulai pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaannya dari intan.kh underscore ada banyak. Dia tanya, Kak, lebih suka penampilan dulu pas zaman GGS atau suka penampilan sekarang? Jujur, kalau dibilang banyak banget yang mengatakan ya, Kak Ricu, kenapa sih lu kurus? Kenapa sih lu kok merubah bentuk karakteristik lu gitu loh? Sedangkan orang tuh taunya tuh lu tuh gendut gitu loh. Apalagi zaman GGS lu tuh lucu gitu loh, ya kan? Jujur, kalau misalnya ditanya gue suka dulu apa sekarang, gue suka sekarang. Karena kenapa? Yang pasti gue lebih sehat, ya kan? Baju gue gak mahal-mahal banget. Kalau zaman dulu gue gendut ya, baju gue gak ada yang murah, say. Bukan gue sombong ya. Sekarang gue kalau pakai baju yang baju cuma kayak semacam distro, kelas-kelas distro, gue muat dan lebih murah pastinya. Itu dua. Yang ketiga adalah gue pengen menghargai diri gue sendiri. Karena jujur, gue ngeliat banyak banget kayak dari dulu tuh teman-teman gue pada bilang, aduh sumpah, gue makan gue banyak banget, gue harus kurus, timbangan gue naik. Waktu zaman dulu, gue tuh nggak terlalu peduliin gitu loh. Orang mau ngatain lebay banget sih lu naik berat badan dikit doang, gue biasa aja, santai, gue gendut. Padahal sebenarnya gue merasakan apa yang mereka rasakan. Dalam arti kayak ketika lo konsisten untuk membuat berat badan lu stabil, itu membuat lu tuh akan lebih happy, cuy. Percaya deh sama gue. Ketika gue nggak bilang kalau misalnya orang gendut tuh nggak happy, gue nggak bilang ya. Tapi ini ngomongin gue nih. Gue dulu gendut, gue jujur, walaupun gue tuh orangnya percaya diri di depan kamera, atau mungkin percaya diri kalau ketemu sama orang-orang banyak. Percayalah, gue dulu waktu gue gendut itu gue sering nangis loh di pojokan saya. Gara-gara tuh gue kadang-kadang suka nggak pede kalau ngeliat cermin, ngeliat kaca gitu loh. Nah sekarang gue nggak bisa bilang kalau misalnya gue akan bisa cakep udah kayak siapa ya, misalnya gue akan cakep kayak Jeffrey Nicole misalnya, atau gue akan cakep kayak Vera Blanastan, no. Gue tahu diri, say, ya kan. Gue nggak gila-gila juga, tapi at least gue bisa menghargai diri gue. At least gue masih enak dilihat lah dari segi bentuk apapun gitu loh, dengan gue bisa membuat badan gue proporsional. Jadi kalau ditanya, Ricu, lu lebih suka badan lu yang dulu apa yang sekarang? Gue suka sekarang. Karena kenapa? Karena gue bisa lebih menghargai diri gue sendiri. Yang otomatis gue akan lebih happy. Yang otomatis gue, kalau gue happy, yang pasti semuanya jadi happy juga dong, ya kan? Jadinya berkahnya lebih banyak, rezekinya juga makin banyak gitu. Pokoknya atas dasar happy, kita semua juga pasti akan mendapatkan berkah yang banyak. Itu kalau menurut gue gitu. Baik, ngerti gak sih maksud gue? Ngerti kan? Baik, kita langsung aja masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Faras underscore Kiruners. Kalau di Kiruners pasti ngomongnya soal Ricky Harun deh. Kali itu bikin konten ke rumah Kak Kirun dong. Bikin konten ke rumahnya Kak Kirun. Bukannya apa-apa ya saya. Gue mau aja bikin konten ke rumahnya Ricky Harun. Tapi gue takut soundnya masuk-masuk, saya gara-gara apa? Anaknya aja ada 4, saya. Lo kebayang gak sih riuhnya tuh rumah, ya kan? Gue sempet nanya sama Kirun ya, Kirun, anak lu baru punya anak lagi ya? Visa baru melahirkan lagi ya? Iya, anak ketiga kan? Udah keempat. Hah? Udah 4 aja dah, lu buset dah. Tapi ya pasti gue pengen banget sih ketemu sama Kirun. Jujur gue kangen juga sama dia. Gue pengen tahu juga sih gimana kehidupan dia setelah jadi bapak gitu ya. Gue perhatiin juga Ricky Harun mukanya makin lama makin tua. Oke,
Ini dari MS Yuli 1008. Dia mengatakan doa apa yang paling sering Kak Ricu panjatkan sama Tuhan. Yang pasti gue percaya kalau misalnya Tuhan itu tahu apa yang kita pengen, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita butuhkan. Jadi kalau menurut gue doa nggak usah panjang-panjang, nggak usah ribet-ribet. Yang pasti intinya adalah cukupkan apa yang aku mau, cukupkan apa yang aku butuhkan, itu udah lebih dari cukup gitu loh. Sisanya biarkan Tuhan yang ngatur kalau gue ya gitu. Jadi kalau menurut gue doa yang terlalu panjang, yang terlalu berbelit-belit gitu, kayak tadi barusan gue belibet tuh ya, kayak kayak berbelit-belit gitu loh. Ya sih, yang ada lama-lama tuh kayak enak gak sih lo aja nonton telenovela yang berbelit-belit tuh enak kan, pasti bosan kan. Nah makanya gue bilang yang pasti intinya doa lo itu tuh padat, jelas, dan yang pastinya lo harus percaya dan yakin apapun yang lo doakan, apapun yang lo inginkan, yang lo butuhkan, itu pasti akan dijawab sama Tuhan. Itu simple. Dari Endah SYRF, kenapa kakak cerewet banget? Ya, kalau gue pendiam ya saya, gue jadi model-model saya, gambar gue adanya di belakang truk saya, atau enggak gambar gue adanya di kalender warteg saya. Kalau gue pendiam, modal tampang doang ya saya. Ini masalahnya tampang udah nggak ada, tampang standar samping ya kan? Ya apalagi harus gue jual buat cari duit, kalau nggak gue cerewet. Bikin emosi, bikin emoral. Oke, pertanyaan dari Tasya PRD Tia 8, dia menanyakan pengalaman yang paling ngebuat kakak down pas saat kakak gemuk hingga akhirnya kakak diet keras apa kak? Oke, baik. Sebenarnya ya setiap orang gemuk itu dari awal pasti mengatakan kayak ya udahlah, gue kan gemuk, memang gue tuh orangnya begini. Kayak contohnya gue nih ya, orang banyak bilang Kak Ricu lu nggak usah kurus deh, karena kalau misalnya lu gendut itu udah karakter lu. Dan gue selalu mengatakan kalau pada diri gue, kalau misalnya iya ya, mendingan gue gendut aja deh. Padahal jujur ya, dalam hati kecil gue sebenarnya hati gue tuh menangis, saya jujur. Oh, ya no. kan? Karena kenapa? Karena selama ini tuh gue ngebohongin diri gue sendiri. Gue nggak bilang orang gendut itu akan jadi orang sedih ya, akan terus-terusan sedih ya, enggak. Tapi gue ngerasa ketika gue jadi orang gendut, gue tuh merasa gue tuh paling berbeda dari teman-teman gue yang lain. Ya kan? Contohnya dalam hal yang simple. Misalnya contohnya dalam yang simpel ya, kayak misalnya kayak gini. Misalnya kita lagi naik mobil nih bareng-bareng, ya kan? Tiba-tiba temen gue nyeletuk, "Cu, lu duduk di depan aja ya, soalnya lu gede." Maksud temen gue itu baik, bikin gue tuh nggak sempit, bener nggak? Tapi di sisi lain, gue mengatakan kayak, "Oh my god, emang gue segede itu ya cuy, sampai bikin sempit ini mobil." Bener nggak? Jujur nggak? Makanya jujur buat kalian semuanya yang berbadan gendut, yang berbadan gemuk kayak gue dulu, pasti kayak ada rasa kayak hati lu tuh kayak sakit gitu, gara-gara dibilang kayak, padahal simple, dan temen gue tuh gak ada niat menghina. Dia cuma bilang kayak ya dia ingin maksimalnya agar di belakang jadinya luas, di depan pun gue jadinya lega dan nyaman gitu loh. Oke, itu bentuk simple. Itu tidak dalam arti tidak gue dibully ya, tapi ketika gue down itu saat memang sebenarnya jujur ya, kalian itu ngebully gue, netizen itu sangat sering ngebully gue. Simpel aja, ngatain gue truk gandeng, kulkas 2 pintu, toren air, bakso asinan, segala macam lo sebutin ke gue, ya kan? Nah, kalau gue jujur di depan pabrik gue akan bilang, "Wih, Ricky Cuaca mah orangnya cuek, dia mah nggak akan pernah ya namanya, kalau dihina-hina mah dia orangnya muka tebel." Tapi jujur ya, ingat satu pepatah, batu karang dihempas ombak sampai kapanpun akan terkikis juga. Sama dengan hati dan perasaan dari Ricky Cuaca, apabila dibully terus dikatain jin tomang, toren air, kulkas 2 pintu, truk gandeng, segala macam. Jujur, gue sakit hati, jujur. Tapi gue nggak mau yang namanya tuh ngebalas bulian kalian ya. Gue buktikan, oke. Gue akan menutup mulut sampah lo semuanya yang mengatakan kalau gue tuh dulu jin tomang. Gue dulu sering banget dikatain jin tomang. Ini gara-gara Prilly juga nih, gara-gara Prilly ngomongin gue jin tomang dari dulu ya di sinetron. Akhirnya tuh melekat lah omongan gue. Gue baru tahu ya, gue dulu tinggal di Tomang, gue baru tahu di Tomang ada jin loh, sumpah. Ya kan? Makanya ini mungkin gara-gara Prilly juga nih, akhirnya gue jadinya pengen berniat untuk menurunkan berat badan. Oke? Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini agak berat ya pertanyaan. Ini ada Winda Winarti 2A, berjuang besar untuk merelakan sesuatu tapi harus membohongi diri sendiri. Apakah itu hal baik? Baik-baik enggak sih? Ya kan? Berjuang besar untuk merelakan sesuatu. Gini, yang lu relain itu apa? Ya kan? Sampai lu akhirnya membohongi diri lu sendiri. Ingat ya, pertama kali yang harus lu lakukan untuk menjadi manusia yang bahagia adalah lo harus jujur sama diri lu sendiri. Baru lu jujur sama orang lain. Ya, ketika lo kenapa Sela?
Ketika lo ya merelakan sesuatu yang gak penting-penting banget, lu ngapain ngebohongin diri lu sendiri? Hah? Tapi kalau misalnya lu ngebohongin diri lu sendiri gara-gara kepentingan lu sendiri dan kepentingan orang banyak, dan itu berguna buat orang banyak, gak apa-apa deh lu bohong-bohong sama diri lu sendiri, gak apa-apa. Gak penting juga buat hidup orang lain kalau lu bohong apa enggak. Oke? Jadi sekarang hargai diri lo ya, jangan pernah membohongi diri lu sendiri. Dan yang pastinya, apalagi lu membohongi Tuhan dan membohongi sama lo. Cel, gue lama-lama udah kayak pendeta ya, say. Oke, baik, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya nih ya. Pernah nggak dipandang sebelah mata sama saudara sendiri karena materi, Kak? Jujur ya, saya puji Tuhannya, saudara-saudara gue tuh orangnya baik, ya kan? Gue ada empat saudara gue ya, kita semua tuh saling support, saling bantu gitu. Tapi yang bikin, yang kelakuannya paling bangke itu sebenarnya adalah saudara-saudara jauh, say, ya kan? Ketika lo lagi naik, duit lu banyak, tiba-tiba saudara jauh lu itu yang nggak tahu dari belahan dunia mana datang, tiba-tiba ngatain kayak, Ricky Coja tuh dulu saudara gue, tau gak? Ricky Coja tuh dulu tuh itu tuh. Ya ampun, dia tuh ponakan gue. Hey, ya, buat kalian-kalian semuanya yang sekarang ngaku-ngaku ya saudara gue, keluarga gue ya, oke? Gue pengen nanya sama lo, ketika mak bapak gue susah dulu, lu pada kemana, ha? Ketika anak-anaknya pada sukses, baru lu nempel-nempelin, baru lu bilang lu happy-happy, lu bilang ini nih saudara gue, keponakan gue. Oh no. Ya kan? Tapi puji Tuhan, gue punya saudara, gue punya keluarga inti, mak gue, bapak gue, kakak gue, pokok gue, cici gue, itu kita semua tuh saling support keluarga inti. Gue sih menyelamatkan keluarga intinya dulu, sisanya keluarga-keluarga yang lain, udah apa lo? Sip. Yaudah deh kawan mentor dan cici itu dia tadi pertanyaan-pertanyaan yang penting gak penting dari kalian semuanya yang aku lempar di question box aku di Instastory. Pokoknya kalau kalian suka sama video ini, kalian share, kalian like, kalian komen, kalian subscribe. Oke, sampai jumpa di konten YouTube aku berikutnya. Dadah.